lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Kimia Asik. Pada video kali ini kita akan belajar tentang asam basa menurut Arrhenius. Menurut Arrhenius, molekul-molekul elektrolit selalu menghasilkan ion-ion negatif dan positif jika dilarutkan dalam air. Asam merupakan suatu senyawa yang dapat menghasilkan ion hidrogen bila dilarutkan dalam air. Basa merupakan suatu senyawa yang dapat memberikan ion hidroksida bila dilarutkan dalam air. Setiap molekul HNO2 dan HCl hanya dapat menghasilkan satu ion H positif yang disebut valensi asam. Asam semacam ini disebut juga asam monoprotik. Kita lihat contoh-contoh asam monoprotik yaitu asam klorida, asam bromida, asam iodida, asam sianida, dan asam nitrat merupakan contoh dari asam monoprotik. Asam yang setiap molekulnya dapat menghasilkan dua ion H positif disebut asam diprotik. Contoh asam diprotik: asam sulfida, asam sulfat, asam karbonat. Menghasilkan tiga ion H positif disebut asam triprotik. Ya, contoh asam fosfit, asam fosfat. Contoh dari asam triprotik. Asam diprotik dan triprotik dikelompokkan ke dalam asam poliprotik. Pada kimia modern, basa dapat menghasilkan ion hidroksida dengan dua cara. Pertama, senyawa basa dalam pelarut air menghasilkan ion hidroksida secara langsung. Contoh NaOH menjadi Na plus OH-. Kedua, senyawa basa yang bereaksi dengan air menghasilkan ion hidroksida. Perhatikan contoh asam dan reaksi ionisasinya HF, asam klorida memiliki asam bromida, asam iodida, asam sianida, asam sulfida, asam nitrat, asam sulfat, asam fosfit, asam fosfat, asam karbonat, dan asam oksalat. Contoh ionisasinya. Kemudian basa: NaOH natrium hidroksida, kalium hidroksida, magnesium hidroksida, kalsium hidroksida, strontium hidroksida, barium hidroksida, aluminium hidroksida, besi 2 hidroksida, besi 3 hidroksida. Beberapa zat dapat bersifat sebagai asam dalam lingkungan basa kuat dan sebagai basa dalam lingkungan asam kuat. Senyawa yang memiliki sifat seperti ini disebut senyawa amfoter. Contoh reaksi senyawa amfoter dalam lingkungan basa kuat dan asam kuat. Contoh antara lain adalah aluminium hidroksida. Dalam suasana basa kuat akan bersifat sebagai asam, dan pada suasana asam kuat akan bersifat sebagai basa. Berikut ini adalah tabel contoh dari senyawa amfoter. Zat yang bersifat asam basa banyak terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Asam sitrat, vitamin C tidak lain dari asam askorbat. Asam asetat yaitu cuka, asam karbonat dapat memberikan
rasa segar dalam minuman ringan, asam sulfat untuk akumulator. Contoh basa, amonia untuk pelarut desinfektan, soda api untuk membersihkan saluran bak cuci, aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida untuk membuat obat nyeri lambung. Asam dan basa memiliki sifat-sifat yang berbeda. Asam suatu zat yang rasanya asam, korosif, dan dapat merubah warna kertas lakmus biru menjadi merah. Sedangkan basa memiliki rasa pahit, licin, dan dapat merubah kertas lakmus merah menjadi biru. Berikut ini tabel indikator untuk menunjukkan asam atau basa. Untuk mengetahui asam basa dapat digunakan indikator lakmus. Menggunakan lakmus merah dan lakmus biru. Jika asam maka lakmus biru menjadi merah, dan jika basa lakmus merah menjadi biru. Contoh KOH, lakmus merah menjadi biru. Contoh asam klorida, lakmus biru menjadi merah. H2SO4, lakmus biru menjadi merah, menunjukkan asam. Kemudian kalsium hidroksida, ini menjadi lakmus merah menjadi biru. Besi 2 hidroksida, kemudian asam cuka, lakmus biru menjadi merah. Kekuatan asam basa ditinjau dari daya hantar listriknya. Dalam hal ini sampel memiliki konsentrasi sama. Kita lihat contoh HCl, daya hantar listriknya kuat ya, dengan ciri-ciri lampu menyala terang dan timbul banyak gelembung. H2SO4, lampu menyala terang, banyak timbul gelembung, menunjukkan sebagai asam kuat. Kemudian kita menggunakan NaOH juga sama, lampu menyala terang dan timbul banyak gelembung, menunjukkan basa kuat. Kemudian kalsium hidroksida, lampu nyala terang dan timbul banyak gelembung, menunjukkan sebagai basa kuat. Amonium hidroksida, lampu redup dan sedikit gelembung, menunjukkan sebagai basa lemah. Kemudian asam asetat, lampu redup dan sedikit gelembung, menunjukkan sebagai asam lemah. Air murni, lampu tidak menyala dan tidak ada timbul gelembung, menunjukkan air sebagai larutan yang bersifat netral. Demikian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.